Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali meskipun sedikit berbeda ya dengan sebelumnya. Sebelumnya Ibu juga ucapkan terima kasih atas waktu yang kalian luangkan untuk bergabung di Zoom ini. Baiklah, sebelum memulai kegiatan ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bersedia memimpin doa? Ainun Bu. Saya, Bu. Ya, silakan, Nah Ainun. Baiklah, teman-teman, sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Baiklah Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Ada yang pernah mendengar dan dapat menjelaskan apa itu konseling kelompok? Saya, Bu. Oke, silakan Umur. Ya silakan. Ya, konseling kelompok merupakan suatu upaya memberikan bantuan kepada siswa melalui kelompok untuk mendapatkan informasi yang berguna agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi, dapat dan mampu juga menyusun rencana, membuat keputusan yang tepat, mengembangkan pemahaman terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan dalam membentuk perilaku yang lebih efektif dengan menggunakan dinamika kelompok. Begitu, Bu. Terima kasih. Sekali mulia, selanjutnya kita akan membahas suatu masalah ya. Masalah yang akan dibahas yaitu masalah pribadi, Bu. Ya, masalah pribadi. Yaitu masalah yang dialami oleh masing-masing siswa peserta kelompok ini. Sudah paham, Nak? Sudah, Bu. Paham. Sudah, Bu. Masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan asas-asas konseling kelompok. Ada lagi, Nah, di dalam kegiatan konseling kelompok ini ada beberapa asas yang perlu kita perhatikan di dalam konseling kelompok ini. Yang pertama, asas kerahasiaan, yaitu kalian diharapkan bisa menjaga kerahasiaan mengenai apa yang akan kita bahas di dalam kegiatan ini. Jangan sampai orang lain atau pihak di luar kegiatan selain anggota mengetahui apa yang akan kita bicarakan di dalam. Yang kedua, asas keterbukaan, yaitu kalian diharapkan mampu secara terbuka menyampaikan permasalahan, pendapat, ide-ide, pertanyaan-pertanyaan ataupun pernyataan yang terkait dengan permasalahan yang akan kita bahas. Yang ketiga, asas kegiatan, yaitu kalian diharapkan mampu secara aktif mengikuti kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Yang keempat, asas kenormatifan, yaitu pada saat kegiatan ini berlangsung, kalian diharapkan tidak diperbolehkan untuk membuat forum dalam forum. Apabila ada teman yang sedang menyampaikan pendapatnya, kalian tidak diperbolehkan untuk memotong pembicaraan, dan apabila kalian ingin berpendapat, kalian diharapkan untuk menunjuk tangan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, kalian tidak diperbolehkan untuk keluar masuk ruangan pada saat kegiatan berlangsung. Bagaimana? Apakah kalian sepakat mengenai asas-asas tersebut? Sepakat, Ya, Bu. Sepakat. Jadi,
Sebagai sebuah prosedur, kegiatan ini akan berlangsung selama kurang lebih 60 menit. Jadi, Ibu harap kalian berperan aktif dalam kegiatan ini. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, baiklah. Sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, Ibu akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Ada yang sudah tahu nama Ibu siapa? Belum, Belum, Bu. Bu. Oke, baiklah. Apakah kalian sudah saling kenal satu sama lain? Ada yang sudah, ada yang belum, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, sebaiknya kita perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Itra. Kalian boleh panggil Ibu Ita atau Itra ya. Selanjutnya kalian yang memperkenalkan diri kalian. Silakan dimulai, Nak. Perkenalkan, nama saya Umulia Ainun Raus, biasa dipanggil Ainun, Bu, atau Umul. Perkenalkan, nama saya Nur Nabila Sari, Bu. Biasa dipanggil Nabila atau Bilje. Perkenalkan, nama saya Jabal Nur, biasa dipanggil Jabal. Baiklah, karena semuanya sudah perkenalkan dirinya masing-masing, selanjutnya Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah saling mengenal? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Karena kalian sudah saling mengenal, bagaimana kalau sekarang kita melakukan satu game, yaitu bermain TikTok. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian setuju? Setuju, Bu. Setuju. Setuju, Bu. Dan kelip bintang menjauh di sana. Saya dengar melodi daya kembali ke jiwa mudaku. Kan terus Bagaimana anak-anak? Apakah kalian senang? Sangat menyenangkan sekali, Bu. Iya, Bu. Ya, bagus, Nak. Sekarang, mari kita lanjutkan kegiatan kita. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, masing-masing dari kalian akan mengemukakan masalah yang kalian alami. Lalu kita akan membahas dan mencari jalan keluarnya bersama-sama. Apakah kalian sudah siap untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya? Siap, Bu. Nanti akan kita sepakati masalah siapa yang terlebih dahulu kita bahas untuk pertemuan hari ini. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Kalau begitu, siapa yang mau menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu? Silakan angkat tangan. Saya, Bu. Jadi permasalahan saya yaitu kurang fokus ketika pelajaran berlangsung. Karena ini kan sistemnya sudah beda, Bu. Bisa dikatakan online, tatap muka saja, Bu, saja. Saya sering tidak fokus dan tidak mengerti ketika guru menjelaskan, apalagi sekarang kita sedang belajar online. Menurut saya, Bu, ini sangat membuat saya susah fokus dan mengerti, Bu. Oh, jadi Ainun susah fokus belajar online ya? Iya, Bu, saya sangat susah fokus ketika belajar online, Bu. Jika berada di skala 1 sampai 10, kira-kira
kesukaan kamu pada belajar online atau belajar luring itu berada di skala berapa? Saya rasa 4, Bu. Baik, jika seperti itu, Ibu mau tanya pola pikir kamu untuk bisa lebih fokus lagi belajar, meskipun ini cuma belajar online. Sudah Bu, yaitu dengan cara tetap berusaha agar saya dapat lebih giat belajar, lebih fokus lagi meskipun cuman belajar online. Oke, jadi sebenarnya sudah ada usaha kamu. Memang anak yang penuh inisiatif ya, Nak. Nak ya. Ya Bu, terima kasih. Jadi Nak, Ibu bisa menyimpulkan bahwa kamu tidak fokus ketika pembelajaran online ini berlangsung. Karena secara luring atau tatap muka saja, kamu susah memahami pembelajaran, apalagi sekarang kita belajar secara online. Jadi ini yang membuat kamu merasakan kesulitan dalam pembelajaran online ini. Jadi anak-anak, karena ini adalah konseling kelompok, untuk itu kalian semua harus berperan aktif dalam menyelesaikan masalah satu sama lain untuk Ibu ingin bagaimana pendapat kalian masalah Ainun. Terlebih dahulu pendapatnya. Saya Bu, kalau menurut saya Bu, dia sebenarnya sudah sangat baik karena ada usaha untuk menyelesaikan masalahnya. Namun saya rasa dia masih perlu motivasi yang lebih besar lagi Bu. Baiklah, ada yang lain? Iya Bu, kalau saya Bu ingin memberikan solusi, kalau menurut saya ketika kamu tidak fokus atau kamu kurang bisa memahami pembelajaran online, kamu sebaiknya bertanya kepada guru mata pelajaran atau kamu bertanya kepada teman kamu. Oke, baiklah. Baik anak-anak, tanggapan kalian semuanya baik dan membuktikan bahwa kalian memang memperhatikan proses konseling ini. Jadi setelah mendengar masalah teman kalian ini dan juga tanggapan dari kalian semua, maka sekarang mari kita menentukan tujuan yang akan kita capai dalam proses konseling ini. Namun sebelumnya bagaimana kalau kita mendengar dulu teman-teman yang lain agar dia nanti memiliki gambaran atas tujuan yang ingin kita capai atas penyelesaian masalahnya. Ayo, siapa yang terlebih dahulu ingin memberikan tujuan yang kira-kira ingin kita capai? Saya Bu, menurut saya tujuan kita yaitu membuat dia agar dia tetap fokus dan bersemangat dalam belajar online. Ya, siapa lagi? Ada yang lain? Saya Bu. Ya, silakan. Kalau menurut saya Bu, yang dikatakan Nabila itu sudah benar kalau kita harus membuat dia kembali semangat belajar online-nya. Baiklah anak-anak, terima kasih atas pendapat kalian yang luar biasa. Baiklah, jika seperti itu, maka tujuan kita teman kalian ini tetap bersemangat untuk belajar online-nya, agar dia bisa tetap fokus ketika belajar online. Kalau seperti itu, Ibu akan menawarkan sebuah teknik konseling
yang kiranya akan membantu kamu dalam menemukan solusi dan menyelesaikan masalah kamu, yaitu miracle question, di mana nanti kita akan lebih banyak berimajinasi untuk menemukan solusi atas masalahmu. Nanti kamu hanya perlu mendengar dengan baik dan mulai berimajinasi apa kamu paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Yang lain juga harus tetap fokus ya, untuk bisa Ya, Bu. membantu teman kalian juga. Iya, Bu. Jadi kamu coba lebih santai dan duduk senyaman kamu. Baik, nah kita akan berimajinasi. Coba kamu bayangkan jika saat ini kamu tertidur dan ketika kamu terbangun, kamu akan merasakan kenyamanan belajar online dan bersemangat belajar online. Dan kamu tetap sangat senang dan bersemangat belajarnya. Bagaimana, Ainun? Saya merasa menemukan sebuah kenyamanan baru bahwa saya akan lebih bersemangat belajar online dan tetap saya usahakan untuk tetap fokus, Bu. Lalu jika seperti itu, apa yang harus kamu lakukan untuk merealisasikan hal tersebut? Saya rasa akan merubah mindset saya, Bu, dan saya harus berpikir mulai sekarang bahwa belajar online maupun luring itu sama saja. Wah, itu adalah sebuah pemikiran yang sangat baik. Lalu langkah awal apa yang ingin kamu lakukan? Mulai besok saya akan lebih memfokuskan diri untuk belajar online, Bu. Itu sebuah langkah awal yang sangat baik. Baik anak-anak, bagaimana pendapat kalian terkait langkah awal yang ingin teman kalian ini lakukan? Apakah ada usulan atau tanggapan dari kalian? Saya, Bu. Ya, silakan Jabal. Saya setuju dengan langkah awal yang ingin dilakukan dan itu adalah langkah yang sangat bijak. Saya juga setuju, Bu. Benar yang dikatakan di sini, apalagi melihat dia adalah anak yang sangat optimis, Bu. Jadi saya rasa hal ini bukanlah hal yang sulit jika dia benar-benar menjalankannya. Baiklah, itu adalah saran dan masukan yang sangat baik dari kalian semua. Ibu juga berharap dia bisa menjalankan langkah awal ini dengan benar-benar baik dan maksimal. Karena Nabila juga karena Ummul juga anak yang optimis. Terima kasih, Bu. Semua juga karena bantuan dari Ibu dan teman-teman. Baiklah, jika seperti itu, Ibu akan memberikan sebuah pekerjaan rumah untuk kamu, yaitu kamu bisa menjalankan langkah yang ingin kamu lakukan dan yang telah kita sepakati tadi bersama teman-teman juga. Lalu, setelah kamu menjalankannya besok di sekolah, kamu bisa memahami perasaan yang kamu rasakan setelah melakukan konseling ini. Kemudian di pertemuan berikutnya, kamu bisa menjelaskan kepada Ibu, lalu kita akan memberikan skala kembali apakah kamu sudah benar-benar bisa menemukan jalan keluar atas masalah kamu. Apa kamu paham? Paham, Bu.
Baik, jika seperti itu, Ibu rasa waktu konseling kita akan segera habis. Namun, sebelumnya Ibu akan menyimpulkan dulu hasil dari konseling kita hari ini, yaitu dia memiliki masalah di bidang belajar, di mana dia tidak bisa fokus dalam belajar online. Yaitu Mira self-question. Dia sudah memiliki keyakinan baru, yaitu bisa lebih fokus atau bersemangat belajar online. Selanjutnya, anak-anak kira-kira kapan kita bisa bertemu kembali untuk bisa melihat perkembangan atas masalah teman kalian ini dan juga membahas masalah kalian satu persatu untuk bisa menemukan solusi dan menyelesaikan masalah kalian secara bersama-sama. Saya Bu, saya rasa Ya, hari silakan Senin, Jabal. Iya Bu, saya rasa Senin depan bisa Bu. Yang lain bagaimana? Setuju, Bu. Baiklah anak-anak, jika seperti itu sampai bertemu Senin depan ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Baiklah kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.